Tuhannya hendak terus syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Ibadah kunjungan rumah tangga yang ada di kolom 2 mengunjungi keluarga Ikaran Nangka. Ibu Doris di tempat ini seisi rumah. Ibadah ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Syair lagu Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu hingga yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Persekutuan Jemaat Tuhan Kolom 2 saat ini mengunjungi keluarga Ibu Doris di tempat ini, keluarga Ikaran Nangka. Saat yang baik ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat Tuhan, pemilik penyelenggara hidup bagi kami sekalian. Saat ini kami meluangkan waktu kami dari segala kesibukan kami tinggalkan. Sama kami melaksanakan ibadah kunjungan rumah tangga dalam persekutuan jemaat-Mu yang ada di kolom 2 saat ini. Terima kasih Tuhan, sekiranya masih ada rekan-rekan anggota jemaat yang masih dalam perjalanan, kami mohon Tuhan tuntun supaya mereka pun boleh tiba di sini dalam keadaan selamat, sebagaimana kami saat ini ada. Mau membaca, mau mendengar bagian firman Tuhan saat ini. Karena itu Roh Kudus kami mohon terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami baca saja, melainkan firman Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari buka Alkitab kita saat ini. Saya pilihkan saat ini dalam kitab Kejadian, karena kemarin juga saya sudah membukakan yang secara bersama, itu juga sudah saya buatkan videonya. Kini dalam Kejadian pasal 26 ayat 23 sampai ayat 25. Tanpa menghilangkan makna ayat sebelum dan sesudah dari bagian firman Tuhan ini. Kejadian 26 ayat 23 sampai pada ayatnya yang ke-25. Saya baca firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendengar, menyimak firman yang berkata seperti ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak
keturunanmu karena Abraham hambaku. Gitu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Yang berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan, memelihara, dan kita mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Persekutuan jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang baik ini saya percaya kita tetap semangat, ya. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, ya. Sebagai anak Tuhan kita harus memiliki semangat dalam kehidupan ini, apalagi sebagai keluarga, rumah tangga yang pasti ingin supaya rumah tangga kita mencapai apa yang disebut dengan kebahagiaan, ada rumah tangga yang damai, sejahtera. Kita syukuri kita sudah ada di bulan Februari tanggal 1 ya. Tidak terasa ya, sudah bulan Februari. Memang cerita panjang pasti masing-masing miliki, ya. Masing-masing punya pengalaman tersendiri dalam kehidupan ini, ya. Kalau kita lihat dari cerita Alkitab tadi yang saya baca, ini mengisahkan tentang Ishak. Ishak dia sudah melewati begitu banyak tantangan, banyak pergumulan yang ia lewati ketika ia berhadapan dengan Abimelek. Dia adalah raja orang Filistin. Saat itu keluarga Abraham mengalami kelaparan, dan kelaparan yang terjadi sehingga tidak ada pilihan untuk cari makanan. Makanan yang ada waktu itu masih ya tersedia, tempatnya namanya Gerar. Ada yang nama Gerar di sini. Itu nama tempat yang ada pada waktu itu. Mereka boleh mencari untuk makanan. Dengan berbagai cara yang ditempuh oleh Ishak supaya mendapatkan perhatian dari Abimelek, maka dengan senang hati Abimelek memberikan peluang itu kepada Ishak supaya dia boleh menabur dan juga boleh beternak. Nah, itu berarti harus keluar keringat, kan? Tidak hanya tinggal diam, tapi harus kerja, ya. Menabur, beternak, sehingga pada waktu itu memang ini Ishak mengalami bagaimana dalam kehidupannya dia menjadi orang yang kaya. Nah, ini menimbulkan kecemburuan, ya. Kali apa pasti ada kecemburuan sosial. Kecemburuan terjadi antara gembala-gembala Gerar dan gembala-gembala Ishak. Orang-orang Filistin merasa tidak senang atas keberhasilan Ishak, sampai sumur yang digali oleh Ishak dengan kualitas airnya, ya, kualitas airnya ya luar biasa, itu diminum, sehingga itu yang membuat tentu para gembala Gerar itu mau melakukan perbuatan yang tentu sangat tercela. Tetapi saudara-saudara, jika kita perhatikan gembala-gembala Ishak, dia menggali sumur yang baru, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan perselisihan antara gembala-gembala Ishak dan gembala-gembala Gerar. Tetapi Ishak dia tidak mau berselisih. Nah, ini mari kita belajar dari Ishak. Dia tidak mau berselisih walaupun orang mau berselisih dengannya.
jika ia sudah menggali sumur dan kemudian gembala-gembala Gerar mau mengambilnya, maka Ishak justru dia memberikan apa yang ia minta. Akhirnya Ishak juga, ya, Ishak kembali lagi menggali sumur yang ada di Rehobot. Nah itu kalau baca itu Alkitab dalam ceritanya itu, dia menggali sumur di Rehobot, kemudian dia menetap, yang tentunya menjadikan tempat di mana ia boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Mereka tidak bertengkar lagi karena apa? Tuhan tidak memberikan kelonggaran kepada gembala-gembala Ishak dan juga keluarga Ishak sendiri untuk dapat melangsungkan keturunan yang ada dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, dari cerita ini selanjutnya kalau kita lihat di ayat 23. Mari kita lihat di ayat 23. Mereka berpindah tempat lagi untuk ke Berseba. Itu suatu tempat dengan sumur perjanjian damai. Nah, itu ada perjanjian damai dengan Ishak, melanjutkan aktivitas yang lebih baik, supaya aktivitasnya lebih baik. Ya, gunakan kesempatan yang ada ini untuk menunjukkan bahwa kehidupan Ishak itu bersifat pengembaraan. Sampai sekarang kan kita masih mengembara, kan, pengembaraan, tapi sudah menetap di Tokaili, di bumi Tadulako. Nah, itu walaupun mungkin ada yang punya kerinduan ke tempat mana lagi gitu, nah, tapi saya lihat di sini rata-rata sudah ada di bumi Tadulako. Jadi sudah disinilah tempat kita, ya. Kita boleh berjuang, ya, hindari konflik, ya, seperti yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Ishak dia memperoleh statement khusus dari Tuhan bahwa dia akan menikmati berkat yang luar biasa dan berkesinambungan. Nah, ini saya katakan, saya harus katakan di sini, kita yang ada di bumi Tadulako. Perhatikan ayat 24 dan mari kita bacalah, ya. Ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Tuhan menampakkan diri, Tuhan berfirman. Ini maksudnya supaya mau menyatakan bahwa Tuhan Allah tidak terikat kepada tempat atau daerah, melainkan Tuhan Allah mengikat dirinya kepada pribadi Ishak karena janjinya kepada Abraham. Setelah Ishak tiba di suatu tempat yang baru dan asing. Kalau tempat yang baru pasti rasa asing, ya toh, Pak Le? Nah, ini sudah jadi wong Kaili, ya, sudah ada jadi orang Kaili di sini, ya, di bumi Tadulako, ya. Nah, tidak lagi mengingat-ingat pergi di Sangir atau di Manado, ya toh? Nah, tapi satu waktu silaturahmi pasti dengan keluarga yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ini pelajaran yang sangat bermakna bagi kehidupan kita. Setelah Ishak tiba di suatu tempat yang baru, seperti yang saya katakan tadi, terkadang memang terasa asing, tetapi dalam kaitan dengan ini, Ishak dia menerima wahyu, bahkan penampakan dari Tuhan. Dia katakan kepadanya,
Akulah Allah ayahmu Abraham. Ayah Ishak siapa? Ya, itu. Makanya dikatakan akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau dan memberkati engkau. Allah memperlihatkan diri di sini, kita lihat, kepada Ishak dengan memperdengarkan firman-Nya. Memperdengarkan firman-Nya. Nah, kalau sekarang kan tidak secara langsung Allah kasih tunjuk. Pak Bambang, ini saya menampakkan diri seperti ini. Jangan takut. Tapi sekarang lewat pemberitaan firman Tuhan. Tapi terkadang walaupun sudah disampaikan, ya jujur harus diakui itu ada yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya, yang tinggal cuma nah itu. Jadi saya percaya jemaat Tuhan yang hadir saat ini atau siapapun yang mendengar video YouTube saya ini mau mendengar bahwa Tuhan menyatakan diri dalam kehidupan kita melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau dan memberkati engkau. Disinilah janji Tuhan yang Dia mau nyatakan, ya. Apakah sebagai lawyer, ya, sebagai ASN, sebagai apa lagi, pokoknya dengan segala kegiatan sehari-hari. Yang pasti kegiatan sehari-hari kita yang berkenan kepada Tuhan pasti disertai, pasti diberkati oleh Tuhan. Ini sangat penting. Saya mau katakan di sini, supaya dalam kehidupan kita, siapapun Anda, siapapun Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan ini, ketika kita sudah berada di tahun 2023, bahkan kita sudah di bulan Februari tanggal 1. Rencananya hari Sabtu akan melaksanakan pemilihan majelis jemaat harian. Ya, wahai sidi-sidi jemaat, tentu gunakanlah hak pilih dengan sebaik-baiknya, ya, untuk dipilih dan memilih. Nah, itu sidi jemaat itu punya hak untuk, ya, yang dipilih ya pasti di situ yang sudah terpilih menjadi pelayan khusus, dan sebagai anggota sidi jemaat berhak untuk memilih siapa yang bisa dijadikan panutan, menjadi tauladan dalam mengemban misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan bergereja, berjemaat, khususnya di jemaat kita yang sangat-sangat kita cintai. Semua mencintai kan jemaat kita, GPID Getsemani Maesa Palu. Siapa yang memajukan? Ya kita orang inilah yang memajukan, bukan nanti orang bule dari luar negeri, ya, atau orang dari luar dari jemaat kita, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara anggota sidi-sidi jemaat punya peran di dalamnya, punya tanggung jawab secara tentunya mutlak dalam hal ini, supaya melaksanakan, menunaikan tugas panggilan dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, sebagai gereja yang rajin bersekutu, rajin bersaksi, dan rajin melayani. Jadilah keluarga-keluarga anggota-anggota jemaat yang setia dan terus hidup dalam kasih, dalam perdamaian, berkeadilan, dan
Tuhan pasti memberkati hidup kita. Jangan takut. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tiada lain landasanku. Tiada lain landasanku, hanya pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, Dia ku teguh, landasan lain hanya